Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Kuuking, di channel I'm Kausar. Waduh, tadi ada yang lewat ya. Iklan. Nah, jadi kali ini kita rencananya mau bikin batagor. Nah, jadi ada saya pengen bikin batagor. Tapi saya nemunya resep dimsum, bukan resep batagor. Nah, jadinya ini batagor resep dimsum gitu. Nah, ini udah saya siapin ya, ayamnya sekitar 400 gram. Ini ayam sisa waktu bikin menu yang sebelumnya itu apa ya? Oh, lumpia. Nah, ini sisa ayam waktu bikin lumpia. Ini sama kulitnya ya. Nanti rencananya kulitnya juga mau kita giling. Nah, buat bikin batagor atau lumpia ini kita butuh kulitnya ya. Nah, ini kulitnya saya bikin sendiri nih, udah jadi. Tapi nanti nggak di videoin di sini, bukan nggak di videoin, nggak diliatin. Nanti saya pajang di video yang lainnya deh, tapi bukan di video kali ini. Nah, soalnya ini cukup butuh perjuangan waktu ngebikinnya gitu ya. Ini sebenarnya udah saya siapin sebelumnya buat bikin lumpia, cuman saya simpan di kulkas. Nah, ini kita pakai wortel juga ya. Ini wortelnya kira-kira sekitar 80 gram, satu batang aja, satu batang lagi. Nah, terus ini ada merica bubuk atau lada bubuk, terus bawang putih 3 siung, terus ini garam, ini gula, yang ini kaldu bubuk. Nah, kaldu bubuknya itu kaldu jamur saya makanya. Terus ini ada saus tiram. Nah, saus tiram, biasa saus tiram. Yang ini kecap asin. Kecap asin ya, bukan kecap manis. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan lah. Tuh, kecap asin. Dan yang terakhir ini minyak wijen. Nah, kalau masakan per Chinese-an itu, Chinese food itu biasanya suka ada nih 3 jenisnya ini. Nah, ini ada yang putih-putih ini kental. Ini itu telur ayam. Tapi saya ambil putihnya aja, ya. Jangan diambil yang itu ya. Nah, untuk menyatukan semua adonannya nanti kita pakai tepung tapioka yang seperti biasa. Tepung tapioka kualitas unggul cap Gunung Agung. Nah, ini waktu saya bikin kulitnya juga pakai tepung tapioka juga. Jadi ini tepung tapioka tuh serbaguna lah, buat segala macam bisa. Nah, itu. Nah, sekarang ayo kita persiapkan lah prosesnya. Nah, pertama-tama kita mau kupas dulu si wortel. Nah, saya sampai lupa. Padahal ini setiap masak saya selalu kupas dulu loh wortelnya. Ini kita buang kulit ari ya. Tapi jangan bosan-bosan ya ngelihatnya. Emang begini prosesnya. Kalau tiba-tiba langsung jadi kan nanti teman-teman bingung juga. Itu kok wortel tiba-tiba jadi bersih. Kapan dimandiinnya? Kalau nggak dimandiin saya cukur. Kupas kulit arinya. Nah, ini buang ya nanti ke lodong sisa dapur. Nah, udah gitu, ini bawang putih dicincang. Kalau biasanya nggak dicincang, tapi diparut aja. Lebih mudah dan lebih gampang. Kayak begini nih. Nah, jadi nanti 3 siung bawang putih itu saya parut semuanya. Supaya apa? Supaya gampang nanti menumisnya. Bukan menumis, dicampur di adonannya. Jadi nanti kan menyatu merata. Nah, kayak gini nih hasilnya. Nih, hasil diparut. Bawang putih hasil parut. Nah, setelah parut bawang putih, sekarang kita mau marut si wortel. Nah, pakai ini nih, parutan legendaris yang selalu saya pakai. Jadi wortelnya mau saya parut, potong kecil-kecil. Nanti kan mau diaduk juga nih di si adonan isiannya. Nah, kita parut aja ya, biar kecil-kecil. Jangan dipotong kotak apa? Potong ukuran lidi. Nah, kita parut aja. Biar bisa jadi topping atau sama bisa jadi campuran. Tapi kayaknya saya emang nggak ditoppingin dah. Langsung aja dah dicampurin nanti di isiannya. Nah, parut kayak begini ya. Sampai habis 1 buah wortel itu. Jangan lupa ya, dibersihin. Nah, ini hasilnya ya, setelah wortelnya diparut. Nah,
Proses selanjutnya itu ialah kita mau mencincang si daging ayam. Pakai apa cincangnya? Ya pakai food processor yang tadi saya liatin. Nah, jadi si daging ayam itu nanti kita bagi dua ya, buat dicincang di food processornya. Nah, ini kita potong-potong dulu ya ayamnya. Terus kita masukin. Ini nanti kulitnya juga mau kita cincang. Kalau bisa ya. Cuman nggak tahu nih bisa hancur nggak. Nah, ini bawang putihnya kita bagi dua ya, bawang putih cincangnya, parut sih buat cincang. Terus ini gulanya kita bagi dua juga. Yang ini garamnya kita bagi dua, sama yang ini kaldu bubuknya juga kita bagi dua. Nah, ini juga sama, wadahnya kita bagi dua. Terus putih telurnya kita bagi dua. Baru kita cincang pakai alat ini. Ini mereknya merek Philips ya. Nah, ini bukan dagang ya. Bukan promosi atau bukan endorse. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Jadi ceritanya si Philips ini adalah hasil jackpot. Oh, jackpot sih. Bukan jackpot, door prize. Jadi ini adalah hasil setelah kita cincang ya ayam dengan beserta semua bumbu yang tadi kita masukkan. Nah, ini tadi kulitnya belum hancur nih. Saya coba hancurkan dulu ya. Siapa tahu bisa jadi satu sama si cincangan dagingnya ini. Bersihin food processornya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan dagingnya. Mubazir ya. Ini ayam mahal loh harganya. Nah, ini hasilnya ya setelah semuanya digiling dengan rata. Ini belum kita bumbuin ya dengan kecap-kecapan sama minyak-minyakan. Ini baru garam, gula, kaldu bubuk, sama tadi tuh apa satu lagi? Telur. Nah, baru sampai itu. Nah, sekarang kita bumbuin dulu ya sama minyak wijen. Ini 2 sendok, minyak wijennya 2 sendok makan. Terus ke saus tiramnya juga 2 sendok makan. Kecap asinnya juga sama 2 sendok makan. Nah, sekarang kita aduk ya. Kita aduk semuanya sampai merata. Nah, kelihatan ini di atas kan ada di piring kecil. Itu kulit ayamnya ternyata nggak hancur. Food processor kurang bagus. Nah, sekarang kita masukin ya wortelnya. Wortel parutnya. Setengahnya dulu aja. Diaduk sampai merata. Kenapa setengahnya dulu? Karena yang setengah lagi rencananya mau dijadiin buat topping. Tapi nanti saya konfirmasi dulu ya Kak Desi. Nah, ini kita masukkan tepung tapiokanya sekitar 9 sendok makan. Nah, tadi kehitungan ada 9 sendok makan. Terus kita aduk perlahan-lahan. Nah, aduk terus sampai merata semuanya, tercampur merata semuanya. Saya geser dulu dikit ya. Nah, ini kayak gini nih. Aduk terus sampai semua tepung tapiokanya tercampur merata dengan si ini. Nah, sekarang kita tambah lagi ya. 3 lagi. Nah, aduk lagi. Kenapa ini nggak di sekalian aja langsung 12 sendok makan gitu? Takutnya terbang-terbangan gitu. Jadi masukinnya sedikit-sedikit gitu. Nah, sekarang kita aduk lagi ya sampai merata. Ini kalau nggak tepung tapioka pakai tepung sagu juga bisa. Biasanya sih kalau orang bikin isian gini sukanya pakai tepung sagu. Karena di rumah adanya tepung tapioka, ya saya pakainya tepung tapioka aja. Jangan dibikin ribet yang hal yang sederhana kayak gitu ya. Nah, ini kayaknya udah nyampur semua ya. Tuh, udah bagus nih hasilnya nih kayak begini. Tinggal kita isi. Tapi ini katanya ada saya, wortelnya masukin aja semuanya, nggak usah jadi topping. Ya udah kita aduk aja lagi semuanya. Diaduk sampai merata seperti ini ya. Tuh. Ini rasanya, ini wanginya juga sudah enak loh. Apalagi nanti kalau udah dikukus. Nah, sekarang saatnya kita mengisi si kulit lumpianya dengan isiannya. Isinya ini bisa macam-macam ya, bentuknya maksudnya. Isiannya juga bisa banyak, bisa sedikit, bisa banyak. Nah, ini saya mau pakai hasil kulit lumpia buatan sendiri. Jadi kita ambil dulu ya 1 lembar. Ini supaya nggak lengket antar kulit lumpianya itu, kita taburin tepung tapioka. Nah, baru kita timpa. Kalau nggak digitu nanti dia pada nempel. Nah, ini kita ambil ya 1 garpu. Kalau saya pakainya garpu sih. Kalau teman-teman Raden maunya pakai sendok mah juga boleh. Atau mau pakai pisau juga boleh. Ya, seenaknya aja. Atau pakai sumpit juga bisa. Kalau saya pakainya garpu. Nah, tuh.
1 garpu, 2 garpu. Nah, kita tutup ya. Nah, ini bisa dibentuk-bentuk. Terserah selera teman-teman. Kalau saya ini dibentuknya kayak pastel. Nah, cuman nggak dilekuk-lekuk atasnya. Cuman dibentuk kayak pastel aja. Setengah bulan gitu ya. Nah, nanti ini setelah dibentuk-bentuk itu, kita kukus. Nah, cuman sekarang prosesnya adalah proses mengisi si lumpia. Nah, hasilnya kayak gini nih. Kalau udah jadi, ini saya tutup dulu ya. Sekarang saya mau pakai kulit dimsum yang saya beli. Soalnya ada saya mau pakai yang hasil buatan sendiri. Sekarang pakainya kulit dimsum ini ya. Yang ini nih. Ini tuh tadi buatan saya. Nah, ini kita mau pakai kita. Saya mau pakai yang ini. Nah, yang ini kulit dimsumnya agak lebih keras ini. Enggak kayak yang saya bikin. Kalau yang saya bikin itu agak lentur. Nanti saya bikin saya tampilin videonya, tapi bukan di video yang kali ini ya. Di video hari Rabu lah. Hari Rabu saya posting. Nah, tuh. Adik saya udah naruh gelasnya. Dia udah mau mulai ikutan mengisi si kulit lumpia. Ikutan mengisi si lumpia. Kok jadi lumpia? Kan kita mau bikin batagor resep dimsum ya. Aduh, maaf ya. Agak-agak ngelek ini. Udah malam soalnya. Nah, ini adik saya nih. Dia lagi ngebuat batagor sultan. Oh. Perhatiin aja tuh. Orang saya mau bikinnya hemat dikit, dia mah ngisinya aja banyak banget. Lihatin, gede banget kan? Oh, taruh di piring. Ini adalah lumpia sultan, alias Dilan. Apa tuh? Dimsum sultan, Dilan. Dimsum sultan, juga tuh Dilan. Dilan sama Milea, Milea bukan Dilan sama Milea itu ya, siapa ini mah? Dilan dimsum sultan. Tuh banyak banget kan yang ngambilnya. Ya bentuk kayak begitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin tuh, teman di adik saya itu ada selang-selang begitu ya. Nah, kalau suka inget, kalau teman-teman tahu film Predator tuh, yang ada Arnold Schwarzenegger. Nah itu, adik saya itu mirip kayak Predatornya itu tuh. Sama kan ada selang-selangnya juga di kepalanya gitu. Itu buat gaya kalau di film Predator. Kalau adik saya ini bukan buat gaya, karena kondisi. Nah gitu. Tapi biarpun dia diselangin, masih tetap bisa berkarya. Buktinya tuh bisa bikin dimsum. Nah, dimsum apa batagor ini? Ya pokoknya batagor resep dimsum. Nah, gitu lah. Nah, jadi setelah diisi semua, nanti kita kukus ya. Kukus di panci. Nah, proses pengukusannya itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, ini hasil akhirnya ya, setelah semuanya dibentuk tuh. Cantik kan hasilnya, cantik-cantik. Nah, ini ya, yang satu ada hasil adik saya. Nah, ini nih, yang dimsum atau batagor sultan. Gede banget kan? Kalau saya aja isinya bikinnya yang kecil ya. Biar hemat gitu, tapi kalau dia gede ya apa-apa. Nah, sebelum mulai dikukus, panaskan dulu ya airnya sampai mendidih. Setelah mendidih, baru masukkan si dimsum atau batagor yang tadi sudah kita bikin. Nah, setelah itu kukus selama 30 menit. Tuh langsung jadi kan? Hebat. Nah, udah 30 menit aja tahu-tahu kan ya. Makanya kalau nonton video itu lebih enak. Nah, tahu-tahu cing jadi. Kayak begini nih. Nah, setelah jadi seperti ini, kita angkat ya. Kita taruh atau sisihkan di dalam wadah. Kalau teman-teman perhatikan, ini bentuk yang setengah bulan yang saya bikin pertama kali tadi. Atau yang mirip-mirip pastel lah. Nah, kita angkat yang terakhir. Nah, ini di bawah yang ini masih ada lagi ya. Saya bikinnya bertingkat. Supaya banyak isinya. Masaknya maksudnya. Kalau tukang somai emang kayak begini. Tumpuk aja semua. Nah, kalau teman-teman perhatikan, hasil dikukusnya ini ada 2 jenis nih. Ini kan yang pertama nih agak gelap. Nah, ini yang kedua pas diangkat agak cerah. Nah, kalau yang lebih terang itu hasil kulitnya itu kulit yang beli. Kalau yang agak gelap itu kulit bikin sendiri. Nah, ini langsung dimakan juga bisa. Atau kalau mau disimpan untuk jangka waktu yang lama, taruh di freezer ya, di wadah yang tertutup. Nah, nanti kalau teman-teman Radeners mau makan, tinggal diangetin lagi. Bisa dikukus atau digoreng. Nah, kalau
digoreng itu warnanya jadi lebih mengkilap gitu. Hasilnya jadi mengkilap gimana gitu. Kayak yang ini nih. Nah, batagor dimsum yang ini saya buat dengan digoreng. Bukan saya buat dengan digoreng. Saya goreng dulu sebelum memakannya, ya. Nah, setelah dipotong dua kayak begini isiannya. Nah, bagus kan? Nah, ini bisa kita makan langsung dengan saus atau bumbu kacang. Ya, terserah teman-teman dah. Seleranya mau gimana. Kalau adik saya sama bapak saya sih pakai saus botolan. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Video memasak hari ini. Aturan sih sekarang temanya masih bulan bengkoang, tapi ternyata bengkoangnya itu kemarin dirujak sama bapak saya. Habis jadi. Ya udahlah, temanya yang ada di kulkas saja. Sisa-sisa perjuangan dari bengkoang. Habis gimana kita mau masak bengkoang lagi, tapi bengkoangnya udah habis dimakan. Ya mau beli lagi di depan di Sibahrinya nggak ada. Nggak dagang. Pas begitu dagang, adanya singkong doang sama talas. Ya mau bagaimana lagi. Ya sudahlah, yang ada aja di kulkas kita masak ya. Ya semoga video memasak kali ini bisa bermanfaat untuk para jomblo dan pasangan muda ya. Selamat menikmati libur akhir pekan dan selamat mencoba memasak resep yang saya berikan. Sampai jumpa lagi di resep-resep yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.